Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan penjelasan dalam kajian kita yang telah kita bahas di pengajian yang lalu, di mana di bagian yang lalu kita menjelaskan tentang bid'ah ya, sebagai kaitan dengan akidah yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Masih tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang salik atau orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama sudah kita kupas bahkan dengan 2 pengajian, yaitu tentang akidah yang benar yang tidak tercampur di dalamnya bid'ah. Sekarang yang kedua, wasani, yang kedua, yaitu yang harus dimiliki oleh seorang salik adalah taubatun nasuh la yarji'u ba'dahu ila zallati, yaitu taubatnya yang benar-benar sungguh-sungguh ya. La yarji'u ba'dahu, tidak kembali setelahnya taubat itu ila zallati, kepada kesalahan. Jadi taubat itu sendiri berasal dari kata-kata taba yatubu, artinya roja'a, kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada fitrah, kembali kepada untuk apa seorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibaratkan perjalanan manusia itu sudah ada jalannya yang kita kenal dengan syariah. Syariah itu adalah jalan. Jalan yang dijadikan panduan kita dalam hidup di dunia ini dari berbagai aspeknya. Dari aspek akidah, aspek syariah, aspek hukum, dan juga aspek akhlak dan ilmu batin. Ini namanya jalan. Nah, kita harus menempuh jalan ini. Jalan itu berisi panduan-panduan yang diturunkan Allah melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah jalan. Nah, jalan ini kalau kita berjalan dengan benar, maka kita sudah sesuai dengan fitrah kita. Tapi kadangkala manusia itu dalam perjalanannya kadang keluar jalur, belok kiri, belok kanan, lihat sana, lihat sini, cobain sana, cobain ini, dan sebagainya, yang akhirnya manusia banyak yang
tersesat jalan. Karena kalau jalan raya, jalan tol, dia keluar dari jalan utama, syukur dia bisa balik lagi. Kadang-kadang keluarnya terus bablas sampai begitu jauhnya sehingga dia tidak tahu lagi bagaimana harus kembali. Nah, proses kembali ketika kita keluar jalur kembali ke jalur lagi itu namanya taubat. Jadi taubat adalah reorientasi lagi, kembali lagi kepada jalan yang benar. Itu namanya taubat. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, kita sadar bahwa kita sedang keluar jalur, kita sedang keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya, kita sedang menempuh jalan yang tidak diperintahkan dan bahkan dilarang oleh Allah, maka kemudian kita berusaha kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itulah proses yang dinamakan taubat. Jadi taubat itu harus dilakukan. Ya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran dikatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang ketika berbuat dosa mereka ingat Allah, langsung ingat Allah. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Di Quran dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah dosa, nggak ada. Silahkan cari. Di Quran itu tidak dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang nggak pernah dosa, nggak ada. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Lalu bedanya apa orang yang bertakwa dengan orang yang bukan bertakwa? Orang yang bertakwa itu kalau dia keliru, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mohon ampun terhadap dosa mereka. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, melenceng aja, bablas, gak karu-karuan kemana-mana. Tapi kalau orang bertakwa, begitu dia salah, dia ingat, saya salah, langsung segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubatnya ini harus dilakukan bahkan setiap hari, ya. Dalam ungkapan istighfar saja, astaghfirullahalazim, ini harus dilakukan berkali-kali. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sehari itu 100 kali. Ini Rasulullah. Dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Tapi ya, kalau Rasulullah saja 100 atau 70, kira-kira berapa untuk ukuran kita yang begini kotor dan begini hina? Para hadirin sekalian, kembali terus untuk minta ampun kepada Allah sepanjang hari. Bahkan kalau di dunia thariqah itu biasanya selalu zikir yang wajib itu adalah istighfar. Ya, ada yang pagi dan sore setiap hari istighfar 100 kali. 100 pagi habis subuh dan 100 habis maghrib. Ada yang setiap ba'da sholat istighfarnya 100 kali. Untuk apa? Untuk selalu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan, yang kadang-kadang kesalahan itu seringkali tidak kita sadari. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, seringkali tidak menyadari. Itu bedanya. Maka seorang salik itu, kata Imam Ghazali, salah satu ciri yang kedua adalah harus punya taubatan nasuh. Taubat sendiri ada 4 elemen, para sekalian. Elemen yang pertama, taubat itu adalah berhenti dari dosa itu. Kalau dia lagi minum khamar, dia berhenti minum khamar. Kalau dia lagi berzina, dia berhenti berzina. Kalau dia membunuh, dia berhenti membunuh. Itulah taubat yang pertama. Langkah yang kedua adalah menyesal. Rasa menyesal di dalam diri telah melakukan perbuatan itu. Itu elemen taubat yang kedua. Elemen taubat yang ketiga adalah
memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan tersebut. Ya, setelah berhenti dari perbuatan itu, kemudian menyesal, mohon ampun kepada Allah. Minta ampun, minta ridhonya Allah. Ya. Nah, yang keempat baru berjanji, berniat untuk tidak kembali lagi ke dosa yang tersebut di waktu yang akan datang. Ini yang namanya taubatan nasuh. Ya, namanya taubatan nasuh. Ya. Nasuh itu artinya benar. Ya, jadi taubat yang benar. Karena ada istilah ya taubat sambel. Coba taubat sambel, Pak. Taubat sambel ya. Kalau makan sambel kepedesan, tobat gitu kan. Tapi besok nyari sambel lagi nggak? Besok kalau nggak ada sambelnya dicari sambelnya. Betul? Itu namanya tobat Ada bilang tobat kumat. Habis tobat besok begitu lagi. Tapi tidak masalah, ya. Selama kita masih bertaubat, minta ampun kepada Allah, ya. Jangan pernah takut dengan dosa. Ya, Pak ya. Kadang-kadang kita terlalu takut sama dosa. Betul, dosa itu berbahaya. Berbahayanya gimana? Kalau saat kita berdosa belum sempat taubat, ajal udah datang. Itu yang ngeri. Ya. Yang kita ngeri kan begitu. Udah berbuat dosa, ya, lagi asik-asiknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Ngeri tidak? Kata Rasulullah, la yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri itu pada saat dia mencuri dia enggak jadi orang mukmin, imannya lagi keluar dulu dari badannya. Jadi imannya tuh copot dulu ke sebelah, nungguin sampai dia selesai mencuri baru imannya masuk lagi. Wala yashrabu syarib hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang lagi mabok ketika dia lagi minum imannya keluar dulu dari badannya. Sampai dia selesai baru imannya masuk lagi. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu ketika dia berzina imannya keluar. Enggak mau iman itu melakukan dalam perbuatan zina, enggak mau. Iman keluar dari badannya. Nanti setelah zina masuk lagi imannya. Lah yang ngeri ini kalau lagi perbuatan maksiat ini imannya lagi di luar kita, nyawanya dicabut. Kira-kira mati dalam iman apa tidak? Itu yang ngeri. Ya, ada tidak orang yang lagi maksiat diambil nyawanya oleh Allah? Banyak ya. Maaf ya. Lagi di atas perempuan dicabut nyawanya oleh Allah. Ada kejadian begitu? Ya, lagi mabok dicabut nyawanya oleh Allah. Pada saat imannya lagi keluar dari dirinya. Ini yang mengerikan. Jadi bukan dosanya saja yang mengkhawatirkan, tapi pada intinya adalah saat ajal kita. Karena ajal ini misterius kapan datangnya. Ajal itu tidak harus sakit, betul tidak? Kemarin kejadian di Balikpapan, ya, truk tronton. Kira-kira yang ada di mobil di depan itu mikir nggak mau dapat ajal? Orang lagi ngantri lampu merah, betul? Sore-sore, maghrib ngantri lampu merah. Dia udah jalan benar, udah pakai seat belt, pakai ikuti aturan lalu lintas yang benar, mobilnya baik. Tapi namanya ajal, tiba-tiba dari belakang ada tronton ngebut, nggak ngerem, habis semuanya. Ya, ini kalau bab ajal ini kita cerita menarik. Karena orang kadang-kadang orang modern selalu berpikir kematian itu sakit dulu, kan gitu kan? Maka minum obat, vitamin, olahraga, kan gitu kan? Seakan-akan kalau sudah sehat ajal jauh, kan gitu. Padahal kasusnya Balikpapan kira-kira sehat gak tuh yang pakai mobil? Sehat semua. Jadi kita harus waspada. Ajal itu tidak kenal, ya, tidak kenal sebab. Kalau udah waktunya datang. Nah, karena itu bukan dosanya yang kita khawatirkan, tapi saat berdosa kita belum sempat taubat. Nah, makanya kita harus selalu menjaga diri. Nah, taubat itu setiap hari. Sampai Allah mengatakan, ya, kalau seandainya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya, kalau seandainya manusia tidak ada yang berdosa,
tidak ada yang bikin maksiat, maka aku ciptakan manusia lain, makhluk yang lain, manusia yang lain yang berdosa dan bertobat kepadaku. Karena dengan taubat dan istighfar kita menunjukkan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merintih, ya, menangis, menyesal, itu Allah suka. Maka bukan persoalan berapa kali kita berdosa, tapi bagaimana kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan pernah kecil hati. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu besar, begitu luas. Sebesar apapun dosa kita dicemplungin ke dalam rahmat Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini bab mubasyiratnya, bab yang memberi kabar gembira, ya, bahwa pintu taubat selalu terbuka. Ketika ada seorang, kata Nabi, di zaman Bani Israel, dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang rahib, ya, disebutnya rahib di dalam hadis. Rahib itu artinya ahli ibadah, ya, bukan orang berilmu, orang ahli ibadah. Tanya ke rahib, apakah saya bisa bertaubat? Saya sudah bunuh 99 orang. Ini karena rahib barangkali cuman ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia bilang, kamu tidak bisa diterima taubatmu, kamu dosanya terlalu banyak. Apa yang terjadi? Rahibnya itu dibunuh juga sama dia. Maka genaplah orang yang dia bunuh menjadi 100 orang. Akhirnya dia mencari lagi, ditunjukkanlah kepada seorang alim. Nah, tadi rahib, sekarang alim, orang yang berilmu. Dia tanya dengan pertanyaan yang sama, saya masih bisa bertaubat gak? Saya sudah membunuh 100 orang. Kata orang alim, dasar orang berilmu, punya jawaban. Siapakah yang bisa menghalangimu dan taubatmu? Siapa yang bisa menghalangi? Sekarang kamu hijrahlah ke negeri fulan, ke negeri anu. Di sana orangnya baik-baik, soleh-soleh. Kamu tinggalkan negeri yang kamu tinggal itu karena banyak orang yang ahli maksiat. Nanti kamu jatuh ke maksiat lagi. Kalau kamu mau taubat, kamu pergi ke negeri sana, bergaulah dengan orang-orang soleh. Akhirnya si pendosa ini, pembunuh ini berjalan. Di perjalanan dia ketemu ajalnya, dia wafat. Dia wafat, malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, dia mau taubat, maka saya akan bawa dia dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat azab, nggak bisa, orang ini kan baru jalan, belum ngapa-ngapain, nyampe di sana aja belum, berbuat baik aja belum, kok udah mau ditaubatin? Ya, nggak bisa, ini bagian saya nih, saya bawa ke azab Allah, saya bawa ke siksa Allah. Akhirnya Allah kirim satu malaikat sebagai juru penengah. Kata malaikat juru penengah, gini saja, diukur tanahnya dari mulai dia berangkat sampai dia datang, lebih dekat mana jarak antara negeri. Kalau negeri yang pernah dia tinggalkan adalah negeri maksiat, negeri tujuan dia adalah negeri taubat, lebih pendek mana? Kalau lebih pendek taubatnya, jaraknya berarti dia masuk ke negeri taubat. Kalau lebih pendek kepada jaraknya negeri maksiat, berarti dia negeri masih di maksiat. Akhirnya diukur. Nah, diukur. Dalam riwayat lain yang mengatakan Allah bersabda, Allah berfirman kepada bumi, Allah perintahkan, hai bumi, jaraknya cuma 1 shibron, ya, shibronnya cuma sejengkal gini, Kata Allah, hai bumi, bumi yang maksiat geser dikit, nah, bumi yang taubat tambahin dikit, nah gitu. Akhirnya diukur, ya, bumi yang taubat lebih pendek
daripada bumi yang maksiat sehingga dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, belum berbuat apa-apa, belum melakukan taubat secara benar, belum beramal soleh, tapi niat dia menuju kepada taubat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat. Maka harus taubat kita, kembali kepada Allah. Kalau mau berjalan menuju Allah, kita harus taubat, bersihkan segala dosa, baik dosa vertikal dengan Allah maupun dosa horizontal dengan sesama manusia. Inilah bagian kedua yang harus dimiliki oleh seorang salik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.